Bab 65. Istri untuk sang mafia. Arumi, pada akhirnya memutuskan memeluk sang suami sepanjang malam. Meyakinkan Max, bahwa segalanya akan baik-baik saja. Mereka sudah sangat jauh dari kota besar. Arumi juga mengingatkan suaminya agar tidak terpancing kegaduhan apapun. Karena di zaman serba digital ini, setiap orang akan dengan mudah merekam kemudian menguploadnya di media sosial. Bagaimanapun, sosok suaminya itu akan mengundang perhatian orang lain. Apalagi, kisah mualaf serta kejadian hitam tempo hari, Arumi sedikit khawatir akan ada yang menaikkan kisahnya ke media sosial. Sembunyi dimanapun sama saja bohong, jika wajah suaminya itu nanti terpampang di dunia maya. Karena itulah, Arumi memiliki ide, ketika dia melihat cikal bakal jambang di rahang Max. Mas, nanti jambangnya tidak usah dicukur ya. Biarkan saja tumbuh dengan lebat, kata Arumi seraya mengelus bulu-bulu halus di rahang Max yang mulai tumbuh itu. Kau menyukainya? Tanya Max. Arumi pun lekas mengangguk sambil senyum. Jadi makin maco, Mas. Arumi suka, kata Arumi memuji, membuat caping hidung Max kembang kempis. Baiklah. Apa yang kamu mau saja. Aku patuh, demi kebahagiaan istriku, lanjut Max lagi. Kini, giliran kedua pipi istrinya yang bersemu kemerahan. Kap. Max, yang tidak bisa menahan gemasnya pun mencium pipi Arumi. Arumi yang kaget sontak membulatkan kedua matanya. Bahkan bulu matanya yang lentik bergerak-gerak lucu. Max, tak tahan dan kembali memajukan wajahnya. Kini, sasarannya adalah bisbir Arumi yang berwarna merah muda alami. Merasakan sensasi yang suaminya berikan semakin menjadi, Arumi meletakkan kedua tangannya di depan D4 Max. Cukup, Mas. Nanti kebablasan, repot loh, ledek Arumi. Hingga wajah Max merah padam lantaran malu. Bisa-bisanya dia tak ingat kalau spare partnya masih mode perbaikan. Kenapa sembuhnya lama sekali, si Rum? Aku sudah tidak tahan ingin memakanmu, sungut Max, dengan wajah yang macam anak kecil tengah merajuk. Sabar, Mas. Tunggu saja. Hanya kamu yang tahu dia sudah bisa digunakan atau belum. Arum mana tahu? Jawab Arumi dengan senyum simpul karena sedang menahan tawa. Ya, tapi sampai kapan, Rum? Kecantikan dan keindahan kamu itu bikin aku panas dingin, lontar Max lagi kali ini dengan kejujuran yang hakiki. Semua perasaan yang ia pendam selama ini tersampaikan sudah. Cuma satu, Mas, jawabannya. Sabar. Lagi pula, Arum tidak akan kemana-mana. Arum milik Mas seorang kan. Jadi, tenanglah, ucap Arumi, seraya mengelus D4 suaminya. Max meraih telapak tangan Arumi kemudian meletakkan di depan hidung. Mengecupnya berkali-kali dengan sayang. Kau hanya milikku. Karena kau lebih berharga dari apapun yang ada di dunia ini. Bahkan daripada nyawaku sendiri. Aku mencintaimu, Arumi, ucap Max serius, dengan tatapannya yang dalam dan penuh kehangatan. Arumi, yang mendapatkan pengakuan tiba-tiba seperti ini, jadi terpaku bak patung. Dia tak tahu harus bereaksi seperti apa. Baru kali ini menerima ucapan penuh makna dengan kalimat yang begitu menyentuh kalbunya. Antara mau menangis sambil tertawa bahagia. Arumi bingung sendiri dengan sikap yang seharusnya dia lakukan. Rum, kenapa diam saja? Kamu tidak merasakan hal yang sama denganku kah?
Kamu masih menerima pernikahan ini dengan terpaksa. Cecar Max, lantaran melihat istrinya hanya diam tak bicara. Bukan begitu, Mas. Arum bingung harus bereaksi seperti apa. Ucapanmu begitu indah dan menyentuh. Hingga lidah ini keluh dan otak kehabisan kosakata. Arum tidak atau harus menjawab apa. Arumi lantas menghamburkan tubuhnya untuk memeluk suaminya semakin erat. Max tersenyum. Bahasa tubuh istrinya sudah lebih dari cukup. Sekarang, Arumi bahkan tak malu lagi untuk menunjukkan perasaannya dengan sentuhan fisik. Tinggal menunggu spare part-nya benar-benar sembuh. Maka, dia takkan melepaskan Arumi sedetik pun dari pelukannya. Malam takbiran tiba, penghujung bulan Ramadan mendatangkan kebahagiaan dan keharuan tersendiri bagi umat muslim di seluruh dunia. Perasaan campur aduk datang mengharu biru. Antara senang menyambut hari kemenangan dan sedih karena bulan suci akan pergi dan entah, kita akan dapat bertemu dengannya lagi atau tidak di kemudian hari. Lebih dari sepekan dari ketika, hari di mana Max dihitan. Keadaannya sudah semakin baik. Walaupun, Max belum bisa mengenakan celana. Pria itu masih memakai sarung. Jambangnya mulai tumbuh banyak. Penampilannya kini semakin syahdu ketika dilihat. Max memilih baju koko lengan panjang untuk menutupi tato di lengan kirinya. Rambutnya yang juga semakin memanjang pun menutupi gambar kecil yang terdapat di leher bagian belakangnya. Hanya yang di pelipis tak bisa ia sembunyikan. Arum mengajak Naima ke pasar. Setelah mendapatkan izin dari suaminya yang cukup memakan waktu lama, Max semakin tak rela ketika Arumi menjauh dari pandangannya. Entah kenapa, hatinya merasa was-was dan ada ketakutan di sana. Max semakin posesif. Aku mengizinkanmu kali ini, Rum. Tapi, lain kali tidak akan. Lihat saja nanti setelah aku sembuh. Takkan kubiarkan kau pergi dari sisiku meski sebentar, gumam Max, sambil menatap jalan di mana Arumi kini tak lagi terlihat ujung himarnya sekalipun. Pengemudi becak langganan yang menjemputnya. Max kembali masuk ke dalam rumah. Melakukan apapun sebisanya. Max sekilas menatap ke bawah. Cepatlah sembuh, agar aku dapat menjadi manusia berguna, ucapnya, dengan tatapan tajam penuh ancaman. Setelah dia pun terkekeh sendiri. Merasa sedikit tak waras karena kegilaannya akan sang istri. Bagaimana tidak gila, jika setiap hari dirinya disuguhi kecantikan bidadari dunia akan tetapi tidak dapat menikmatinya secara utuh. Max sungguh-sungguh tersiksa. Terlebih lagi, ketika menyaksikan sang istri melakukan segalanya sendirian. Max merasa menjadi manusia yang tidak berguna dan hanya beban bagi Arumi. Waktu terasa berjalan sangat lambat baginya. Menanti kesembuhan itu seolah-olah ujian kesabaran. Ya itulah yang berkali-kali Arumi katakan padanya. Ujian demi ujian akan diterima bagi siapapun yang memilih jalan kebenaran. Karena sesungguhnya jalan yang benar itu tidaklah lurus. Akan tetapi berkelok-kelok serta penuh dengan batu dan undakan yang terjal. Sedangkan jalan keburukan akan mulus tanpa rintangan. Karena itulah banyak manusia yang lebih memilih jalan yang kedua. Bukanlah kebanyakan manusia akan memilih segala sesuatu yang mudah dan terlihat indah akan tetapi sebenarnya menyesatkan. Ketimbang sesuatu yang terlihat sulit, menyiksa dan melelahkan. Akan tetapi sebenarnya menghadiahkan kebahagiaan yang abadi pada endingnya. Di tempat yang lain, malam ini sepasang manusia tengah meratapi sebuah bangunan yang dalam beberapa waktu belakangan telah menjadi kuburan massal.
Keduanya saling berpelukan dalam tangis. Berharap, bukan hanya merekalah sisa kehidupan itu. Dia tidak mungkin mati. Ketua tidak akan semudah itu meninggalkan kita. Dev akhirnya mampu berbicara setelah menguasai kesedihannya. Belasan hari dirinya tertidur dalam keadaan yang mengenaskan. Satu-satunya wanita yang setia di sisinya. Aku juga tidak yakin, jika salah satu mayat yang terbakar itu adalah tubuh ketua. Kita akan mencari tahu dengan menyusuri hutan yang terhubung dengan ruangan bawah tanah, kata Anne. Kau benar, Anne. Kita akan ke hutan besok. Tunggu kau sembuh, Dev. Kita masih punya banyak waktu. Ayo, pulang. Anne mendorong Dev yang duduk di kursi roda. Dua orang pria berbadan besar membukakan pintu mobil mewah untuk keduanya. Fokus dengan kesembuhanmu dulu. Aku akan melakukan apapun untuk membantu menemukan keberadaan ketua kalian, ucap seorang pria tua dengan tongkat kepala naga di tangannya. Bab 66. Assalamualaikum, istriku. Panggilan dari suara bariton itu mengalun penuh kemesraan. Max menyembunyikan sesuatu di belakang tubuhnya, lalu ia menghampiri sang istri yang tengah berada di dapur. Setelah sampai di dapur, nampaklah Arumi dengan rambut yang tergerai bebas menyapu punggungnya. Terdengar suaranya yang merdu mengalunkan indah takbir. Pantas saja dia tidak mendengar panggilanku. Ternyata masak sambil takbiran, gumam Max dengan senyum yang tercipta di wajahnya. Mantan ketua dari kelompok mafia terbesar itu pun mengendap-endap layaknya seorang pencuri. Melihat sang istri begitu serius dan fokus terhadap kegiatannya, maka timbul ide jahil di kepalanya. Entah sejak kapan dirinya memiliki kepribadian baru seperti ini. Nampaknya, mengganggu Arumi adalah salah satu sumber kebahagiaannya. Max telah berada di belakang istrinya yang tengah mengangkat sedikit ujung bawah dasternya agar tidak terkena debu. Grab. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Arumi memekik kaget. Hampir saja kayu yang tengah ia pegang terlepas. Kalau iya, kayu berbara itu bisa mengenai kakinya. Ya Allah, Mas, tolong jangan lakukan itu lagi. Tegur Arumi, dengan kedua mata yang membulat setelah wanita ini berbalik. Akan tetapi, Max hanya menyeringai tanpa merasa bersalah. Tak lama kemudian terdengar suaranya mengadu ketika salah satu tangan Arumi mencubit daging perutnya. Bukan aku yang salah, tapi kamu saja yang terlalu fokus, sungut Max, sambil meringis. Siapa suruh mengagetkan orang? Ujar Arumi seraya menghela napasnya. Karena kamu itu menyebalkan. Panggilanku tidak dijawab. Ya sudah ku peluk saja sekalian, jawab Max enteng. Di luar kan ramai, Mas. Takbiran bersahut-sahutan dari surau ke surau. Belum lagi rombongan pasukan obor yang lewat. Arumi mana dengar ucapan salam dari Mas, kilahnya yang memang jujur apa adanya. Kenapa lama sekali di rumah Pak Yai? Tanya Arumi kemudian, sambil meneruskan kembali kegiatannya memasak buras. Sementara kompor di dapur tengah merebus gulai ayam kampung. Semar menemuiku di jalan tadi, dan ada yang kami bicarakan soal pekerjaan, jelasnya jujur. Karena memang tadi Max dihampiri oleh Semar. Pemuda kampung itu menawari Max pekerjaan nanti pada saat hari raya kedua. Di sana seberang desa ada tukang bakso dan mie ayam yang terkenal ramai jika hari raya. Apalagi posisinya tak jauh dari pemakaman umum. Semar mengajak Max sebagai kuli cuci piring dan parkiran. Arumi diam, menyimak penjelasan tanpa berkomentar. Dia memberikan suaminya bercerita panjang lebar.
Walaupun keadaan Max belum sembuh total akan tetapi suaminya itu bersikeras ingin melakukan sesuatu. Lagi pula, pekerjaan sebagai tukang parkir baginya tidaklah berat. Daripada di rumah melihat istrinya dari pagi sampai pagi lagi tapi tak bisa disentuh lebih dari setengah badan. Max justru lebih tersiksa karenanya. Arumi sih, terserah Mas saja. Jika dirasa sanggup kerjakanlah. Asal Mas tahu, Arumi tidak pernah menuntutmu mencari nafkah selagi belum sembuh total, timpal Arumi, sambil meneruskan kegiatannya. Max menunduk hendak membantu. Hampir saja spare partnya tersenggol siku tangan istrinya. Tuh, kan. Hampir saja. Sebaiknya kau Mas istirahat dulu deh di kamar. Arum masih harus menyelesaikan ini. Membuat menu lebaran untuk suami tercinta, goda Arumi sambil mengedipkan matanya. Udah berani mancing-mancing ya. Max menarik pelan ujung hidung mancung Arumi. Sehingga hal tersebut membuat sang empunya tertawa pelan. Setelah itu Alex meraih pinggang Arumi dan merangkulnya erat. Mas, mending lepaskan deh. Daripada nanti itunya kesenggol, kata Arumi. Lagi pula, kalau diginiin Arum bisa tidak selesai membuat masakannya tepat waktu, rengek Arumi, yang merasakan dekapan suaminya itu semakin erat memeluk pinggangnya. No, aku mau begini saja. Max menggeleng di belakang tengkuk istrinya, sambil sesekali memberi kecopan di sana. Tapi, aku harus bergerak ke sana dan ke sini, jelas Arumi sambil berjalan pelan ke arah dapur dalam. Itu tidak masalah untukku, lanjut saja. Max tetap melanjutkan kegiatannya, meski sang istri sesekali mencubit tangannya yang iseng. Mas ini, kondisikan tangannya. Tegur Arumi yang kini tengah memasukkan santan ke dalam panci. Juga bisbirmu, Mas. Tambahnya lagi. Karena Max sejak tadi terus saja menciumi tengkuknya, juga caping telinganya. Membuatnya sesekali memejamkan mata merasakan merinding sekujur tubuhnya. Max malah sengaja melingkarkan satu lengan di perut dan satu lagi di bahu Arumi. Dirinya begitu candu dan tidak bisa berhenti, bila sudah menciumi aroma tubuh istrinya itu. Mas, Arum bau asap loh ini. Arumi menyebut nama suaminya itu dengan mata terpejam. Lalu ia kembali ingat pada masakannya, ia mengaduk santan agar tidak pecah. Lalu dia kembali ke dapur belakang untuk memasukkan kayu agar api tetap menyala. Betapa repotnya Arumi masak sambil ngomong suami. Mas ih. Satu desahan merdu lolos dari bisbir S3 si Arumi. Ketika sang suami bermain-main di ceruk lehernya. Hingga sebuah stempel kepemilikan, sukses tercetak dengan indah di sana. Berjejer dengan stempel yang sebelumnya. Max tersenyum, melihat beberapa tanda buatannya telah menghiasi leher istrinya itu. Membuat penampakan leher jenjang Arumi seperti baru kena gigit nyamuk raksasa. Mas. Arumi menoleh dengan pandangan sendu. Max pun segera merampas bisbirnya. Menarik wajah istrinya dengan sebelah tangan guna memperdalam kikumannya. Arumi yang hampir terbuai, kembali tersadar. Ia ingin segera melepas kik itu. Ingat akan masakannya yang belum selesai. Hingga suatu aroma membangunkan keduanya, menyadarkan mereka pada keadaan sekitar. Sayang, kok kayak bau benda terbakar. Max mengerutkan dahinya sembari mengendus. Sementara Arumi membelalakan matanya menatap ujung pakaian telah mengepulkan asap. Api. Pekiknya, seraya berlari ke kamar mandi. Lihatlah, akibat Mas mengganggu Arumi. Protesnya.
Sedih juga melihat salah satu daster peninggalan ibunya terbakar begitu. Kenapa menyalahkanku? Sanggah Max tak terima. Tentu saja Mas salah. Mas terus menzumbu Arumi yang sedang memasak. Aku bukan mengganggumu, tapi memberimu semangat, dalih Max. Dengan sigap membantu Arumi membuka P4 kayannya. Untung saja hanya terbakar sedikit. Ih, bisa-bisanya bilang gitu. Arumi kembali mengerucutkan bibirnya, kesal sekali melihat muka tanpa dosa suaminya itu. Ya, kan aku tidak salah. Kamu juga sangat satu kematinya. Juga membalas, kan? Enak saja. Semua ini salah, Mas. Pokoknya salah, Mas. Arumi bersikeras tetap menyalahkan suaminya. Berani melotot padaku ya? Max kembali mendekati Arumi yang tengah membulatkan mata padanya. Sudah, sana. Arumi mau ganti baju. Coba saja, aku tidak akan melepaskanmu. Max malah memajukan wajahnya, meskipun Arumi melengos ke sana kemari.